Halo, Halo, suaranya udah kedengeran jelas ya, Pak? ada kedengaran. Oke, sebentar. Oke, sebelumnya salam kenal dulu, Pak. Nama aku Rahel, dan hari ini aku bakalan nemenin Pak Hendy untuk ngobrol-ngobrol bareng teman-teman di sini. Mungkin Pak Hendy sendiri boleh perkenalan dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Ya, ya saya Hendy, itu saya termasuk stock trader dan saat ini saya lagi menghandle grup Sukor discussion dari grup Sukor under Ko Michael dengan Trimegah under Ko MY ya, begitu. Oke, jadi hari ini kan kita bakal ngomongin soal trading psychology ya. Nah, Ya, mungkin sebelum masuk ke topik utamanya soal trading psychology, aku mau minta outlook dari IHSG dari Ko Hendy sendiri gimana sih belakangan ini? oke. IHSG kan sebenarnya dari hari Minggu lalu kan, hari Senin itu tiba-tiba setelah Lebaran gap down 2%, kemudian turun sampai ke supportnya yang kembali ke harga dia bulan November kemarin. Nah, sebenarnya ini kalau mau dibilang aman juga belum termasuk aman. Jadi perlu kita maintain di harga sekitar support 6.480 sampai 6.500. Kemudian dengan resisten ada di sekitar 6.800 sampai 6.820. Jadi menurut saya IHSG masih akan sideways sementara sampai kedepannya juga kita melihat banyak sekali uh, seperti kebijakan-kebijakan dari The Fed yang memberatkan IHSG dari kenaikan suku bunga dan sebagainya. Jadi untuk uh, semester kedua kita menunggu nih apa sih tindakan dari pemerintah Indonesia, apakah untuk akan menaikkan suku bunga di Indonesia atau gimana seperti itu. Jadi untuk IHSG sendiri kemarin dengan hari ini kan ditarik oleh Goto ya. Jadi uh, kalau mau dibilang dia sustain juga belum tentu karena uh, masih ada dari foreign yang ada outflow sedikit gitu loh. Wajar sih sebenarnya mereka melakukan taking profit. Cuman uang mereka kan gede ya. Jadi dengan kita retail yang uangnya agak terbatas, menurut saya 20 sampai 30% dulu, sementara dari porsi total porto kita bisa pakai dulu gitu. Oke, berarti untuk saat ini IHSG masih belum bisa dibilang aman ya, walaupun udah lumayan menghijau daripada kemarin Iya, setelah liburan tuh turunnya kan dalam banget tuh lumayan. iya betul. Oke, berarti mungkin ada ini ya, ada eh, apa sih namanya, kayak ada dampak dari kenaikan suku bunga di US juga ya berarti. Iya. IHSG kita bisa Soalnya kayak gini. dari bulan Juni dengan bulan Juli kan pasti udah naik 0,5 kan. Iya, 50 bps. Nah, itu setiap bulan akan naik, berarti sekarang di posisi 1%, berarti at the end of July dia akan pada posisi 2%. Dengan posisi 2% seperti itu, untuk asing saat ini itu pasti lebih menarik dia tarik kembali uangnya ke US karena harganya itu dengan bunganya yang seperti itu lebih menarik dong daripada di Indonesia yang hanya 3%, 3,5, 4% gitu. Udah jauh lebih aman juga dia simpan sendiri gitu. oke. Nah, kalau gitu kan tadi kita udah ngomongin soal IHSG ya. Kalau sekarang aku mau minta dong outlook dari IDX Tekno dan juga perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia. Kalau untuk perusahaan teknologi untuk saat ini ya sebenarnya eh, menurut saya untuk teknologi masih belum terlalu menarik untuk saya karena dengan kebijakan The Fed yang menaikkan suku bunga itu uh, tidak menguntungkan untuk uh, teknologi. Jadi teknologi ini masih bikin lower low kalau menurut saya untuk IDX Techno. Jadi menurut saya untuk flow saat ini itu masih ke sektor defensif seperti consumer, Unilever, HM Sampurna dan sebagainya. Seperti itu. Oke, berarti teknologi sendiri juga belum terlalu menarik ya. Walaupun kayak belakangan Belum. ini, hari ini juga gue tuh naik lagi ya. Dia yang Arto naikin. juga naik toh. Arto Arto juga kan juga iya hari naik, ini. ya kan? Arto juga naik. Cuman menurut saya kenaikan dari Tekno ini masih belum sustain. Jadi Hmm. mesti di maintain untuk mungkin kita fast trading aja di sektor teknologi seperti itu.
Oke, berarti belum bisa dibilang terlalu aman ya. Lebih baik ke sektor yang defensif Betul. kayak tadi Betul. Unilever atau HMSP gitu ya. Consumer Iya, goods. betul. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke topik utama ini. Langsung aja. Kan bursa kemarin ini bisa dibilang udah dikocok habis-habisan nih. Apalagi kemarin kan turun gede tuh abis libur lebaran ya. Nah, Mm-mm. itu pastinya bikin psikologi orang-orang juga lumayan tuh kan ya. Karena Mm-mm. dari yang udah mulai nutup-nutupin lo sebelumnya nih, udah mulai hijau portonya, langsung dibanting lagi ke bawah. Nah, itu tuh Betul. sebenarnya kenapa sih IHSG kita bisa dibilang anjlok sedalam itu kemarin ini? Sebenarnya kalau kita mau bilang IHSG kenapa bisa anjlok seperti itu, kita melihat bahwa IHSG itu kita mengingat IHSG itu dari bulan coba kita lihat ya, dari bulan Februari 2022 sampai kemarin itu di sebentar di sebentar ya, kita coba lihat nih. Di bulan April itu kenaikannya sudah sekitar hampir 10%. Dengan IPO-nya Goto itu membuat IHSG itu bikin candlestick shooting star, itu menandakan sebenarnya IHSG udah mulai peak sebenarnya. Nah, untuk IHSG sendiri dia koreksi agak dalam. Ini sebenarnya menurut saya masih koreksi wajar. Menurut saya. Karena IHSG sendiri sudah naik kekencengan. Kalau Iya. kita mau lihat dari bulan Oktober 2021 kemarin kan sebenarnya IHSG sudah rally ya. Kemudian dia sideway dari bulan Oktober, akhir Oktober, awal November sampai akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 dia sideway kemudian bikin high lagi. Dan sekarang sebenarnya kalau kita mau bilang IHSG ini downtrend itu masih sangat terlalu cepat karena dia belum bikin lower low gitu. Jadi dia masih berpotensi untuk bikin higher low dengan catatan dia tidak boleh jebol dari 6480. Kalau dia jebol 6480 itu agak berbahaya sih sebenarnya. Seperti itu. Oke, Nah, berarti untuk psikologinya sebenarnya pada saat ketika hari pertama pembukaan dari IHSG setelah kita libur panjang dari dari Idul Fitri, sebenarnya ketika IHSG minus 2% itu sebenarnya udah pertanda gitu loh. Jadi kita nggak perlu terlalu lihat lagi support-supportan dan sebagainya. Sebenarnya semua posisi kita amanin dulu, trailing stop dulu gitu loh. Karena kita sudah masuk di fase udah di atas, dan porto yang kita dengan stok yang sudah kita kumpulin dari dulu itu sebenarnya udah profit. Hanya saja sekarang kita trailing stop dulu gitu loh. Nah, sebenarnya kemarin kayak dia turun gitu. Nah, gimana kita menyikapinya gitu loh. Nah, sebenarnya menurut saya jangan nembak bottom. Jangan mengukur dalamnya lautan gitu loh. Nah, yang bisa kita lakuin adalah tunggu ketika dia udah sideway, baru kita bisa menentukan arah IHSG-nya sebenarnya akan kemana dengan sentimen yang seperti apa gitu loh. Jadi untuk saat ini menurut saya IHSG masih belum aman, mendingan rise cash dan jangan terlalu panik gitu loh. Kalau misalnya IHSG pagi-pagi tiba-tiba merah nih, semua stok saya merah nih, wah semuanya pada cut loss gitu loh, padahal baru open market. Ketika lo open market itu kan nggak mungkin dari fund manager atau apapun bisa langsung jual dalam jumlah gede. Dia hanya paling dalam jumlah kecil aja. Makanya ketika IHSG kayak tadi pagi drop turun, sebenarnya kesempatan untuk kita untuk collect sebenarnya gitu. Oke, berarti IHSG sendiri bisa dibilang koreksinya kemarin tuh cukup wajar ya karena udah rally lumayan panjang dan udah Betul. tinggi banget kayaknya. Oke, Betul. tapi untuk sekarang emang better untuk raise cash dulu aja karena kita nggak bisa nebak bottomingnya dan kita nggak tahu juga bakal turun sampai segimana. Yang penting poinnya itu harganya ada di 6.480 ya kalau bener ya? Betul. Tadi. Intinya di Oke. sana. Oke. Setelah jebol itu baru bahaya. Iya, Nah, iya betul. Nah, kalau buat para trader nih, ada nggak sih tips buat menjaga psikologi itu tuh tetap terjaga? Apalagi kan kalau marketnya, kan kalau trader tuh mainnya lebih jangka pendek ya, lebih cepat gitu. Dan marketnya kalau fluktuatif juga ruginya lumayan nih kalau para trader kan biasanya. Nah, itu gimana sih, ada tips-tips gitu nggak untuk para trader?
Oh, kalau untuk tipsnya sendiri sebenarnya untuk trader, makanya seperti saat ini saya di grup saya sudah membatasi teman-teman mereka maksimal kalian boleh pakai itu 5 mentok paling banyak itu tuh 50% dari porsi porto. Misalnya Hmm. porto kita 100 juta. Kita nggak bisa pakai 100 juta, kita maksimal hanya bisa pakai 50 juta gitu loh. Karena kenapa? Anggap 50 juta itu kita loss 10% pun, ya kan berarti dari total porto kita hanya minus sebesar kurang lebih 5%. Berarti untuk mengembalikan 5% itu kan kita tidak perlu mencari gain yang besar ketika market lagi bullish sebenarnya gitu. Nah, makanya untuk pesan saya kita pegang cash saat ini supaya kenapa? Supaya kalaupun ternyata kalian nyangkut misalnya contoh, kalian nyangkut di big banks misalnya, kalian masih ada cash untuk bisa serok di bawah ketika market sudah mulai stabil gitu. Nah, sampai kapan ini stabil kita nggak pernah tahu karena namanya kebijakan-kebijakan itu kan mendadak tiba-tiba mas muncul kayak inflasi tiba-tiba yang 8,3% yang sebenarnya itu tinggi banget di US ya. Iya. Indonesia sebenarnya masih lumayan terkendali ya untuk inflasinya. Nah, seperti itu. Nah, itu seperti itu faktor eksternal itu yang kita nggak tahu gitu loh. Nah, makanya untuk kita sebagai trader jangan pernah nebak bottom dan tetap stay cash dulu untuk sementara karena ini baru bikin beberapa candle 4 hari bikin candle hijau kita belum bisa bilang bahwa ini valid reversal. Iya. Valid reversal itu ketika IHSG sudah bisa bikin higher high seperti itu, dia ada set way panjang baru dia bikin higher high lagi, itu much better sebenarnya gitu. Oke, mungkin sebelumnya aku mau ingetin dulu buat teman-teman, hari ini ada giveaway OVO ya, 100.000 buat 3 orang pemenang. Caranya gampang banget, kalian tinggal access aja IG Live ini, terus kalian post di story kalian, dan tag @carico.official dan juga tag @handy.santoso. Oke, kita lanjut lagi ya kok. Berarti kan tadi tipsnya buat para trader itu pertama raise cash dulu untuk saat ini, karena kondisinya belum pasti dan kita belum bisa bilang IHSG ini udah reversal karena dia belum bikin higher high lagi. Iya higher high lagi. Iya betul. Dan juga kita kayak kalau misalkan ada dapat harga yang bawah dan kira-kira ISG udah mau reversal bisa beli lagi di sarap di harga yang bawah. Iya. Oke, mungkin next question lagi nih kok. Kira-kira kesalahan apa aja sih yang biasanya dilakuin para trader di saat marketnya tuh kayak gini dan solusinya tuh apa sih? Oke. Kebanyakan yang saya lihat itu mereka belum memiliki pengalaman yang cukup di market dan mereka udah langsung greedy gitu loh. Ketika melihat sebelahnya cuan, oke hari ini misalnya contoh, sorry saya sebut ticker bukan disclaimer ya. Seperti Iya. contoh Inco MDKA hari ini kan lumayan ya kenaikannya. Dia melihat nih, wah punya dia udah naik tinggi gitu loh. Kok punya saya nih diem-diem aja. Dia buang barang dia, kemudian dia masuk ke MDKA atau Inco ini yang notabene sebenarnya udah di atas. Besoknya merah dia tanya saya, dia tanya kita gitu loh, kok ini Inco sama MDKA masih bagus nggak? Kok ini masih bagus nggak gitu loh? Kok ini gimana gitu loh? Nah makanya saran saya jangan ikut-ikutan. Saran saya kita memiliki trading plan kita sendiri meskipun contoh misalnya kita ngikutin trading plan dari seorang influencer atau mungkin suatu grup yang kamu join misalnya. Tidak masalah kamu mau join siapapun. Yang penting ketika kamu join, kamu memiliki trading plan nggak? Misalnya contoh, kamu nggak bisa bikin trading plan, kamu ikut trading plannya si orang ini, gitu. Nah, ketika lu bikin trading plan dan lu ikut, otomatis lu harus disiplin, gitu loh. Kalau cut loss. Kalau take trailing stop, gitu loh. Jangan sampai, misalnya, lu udah trailing stop nih, tapi masih berharap oh nanti kan bisa bigger kok, bisa apa kok. Menurut saya percuma lu bisa persentase yang tinggi, misalnya bisa, oh gue bisa bigger nih, tapi uangnya yang dimasukin cuma 10 juta, cuma 50 juta, ngapain? Mending kalau misalnya kayak kita bisa cuman gain 30%, contoh dari UNVR saya kan sempat call dari 3.700, saat ini sudah 5.000, berarti sudah sekitar 20-30%. Otomatis kamu memiliki dana yang gede, kamu masuk dengan hanya gain 30%, kamu dapat uang gitu loh, lebih gede. Contoh, kamu
masuk ke saham yang aneh misalnya. Contoh kamu ikut misalnya. Kemudian kamu cuma bisa masuk 10 juta karena kamu takut oh ini ono gitu loh. Jadi ketika misalnya apa namanya ketika gain misalnya 100% 10 juta. Kemudian tiba-tiba lu berarti kan dapat 10 juta dong. Nah, ketika seperti itu oke, wah gue hebat, gue bisa gain 100% gitu loh. Tapi di lain sisi ada nih seorang trader yang lebih kalem gitu loh. Gue nggak perlu lu setiap hari bisa arah-arah ataupun misalnya kayak semua orang call gitu. Gue nggak penting itu, yang penting perlahan tapi pasti. Nah, contoh kayak WNVR gue bisa masuk 100 juta, 200 juta atau bahkan 1M. Dia gain misalnya 30% aja, 20% aja, itu udah memberikan return yang jauh lebih gede daripada kita masuk ke saham yang aneh-aneh. Gitu loh. Nah, makanya, untuk kesalahan-kesalahan lain yang menurut saya masih banyak itu, ya kedisiplinan ini sih, gitu loh. Kita perlu ada satu tekad, dan lu nggak boleh, aduh sayang ya gue cut loss ya. Kan kebanyakan orang kita berpikir, oh gue cut loss besok terbang. Iya. Gue cut loss terbang, nanti gue rugi dong kok, gue udah cut loss gitu. Itu udah urusan kedua, karena lu nggak punya barang. Ketika lu punya barang, lu akan berharap dia naik. Ketika lu nggak punya barang, wah ini bakal naik nggak ya gitu loh. Tapi ketika dia naik, lu seneng gitu loh. Kan percuma lu nggak ada barang gitu loh. Nah, makanya perlu lu punya trading plan. Saya sering kok, misalnya saya habis cut loss, habis itu besoknya terbang mantul. Sering. Habis itu mau gimana? Saya udah nggak ada barang. Berarti kita pelan-pelan cari titik entry lagi gitu loh. Jangan sampai kita jangan sampai kita kayak ikut-ikutan dan sebagainya, tidak disiplin pada trading plan. Intinya pada trading plan-nya itu kita bikin nih malam-malam, lu kerjain PR, lu analisa sudah beres, baru aplikasikan ke besoknya gitu loh. Gitu. Pentingnya itu nggak boleh FOMO ya berarti. Betul, Intinya. tidak boleh FOMO. Jadi Nah, mesti tapi sabar aja. iya, tapi nih kayak ada yang nanya juga nih, gimana sih caranya biar nggak FOMO? Padahal kita sendiri udah tahu nih, nggak boleh FOMO, tapi kan pasti kayak, wah lihat temen cuan nih udah pasti pengen ikut dong gitu. Apalagi kayak, wah masih Ya, naik terus, kayak nyesel-nyesel gitu. Apalagi kalau cut loss masuknya terbang itu sakit hati sih. Itu gimana sih kok betul, cara betul, manage? betul.